Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk surat. Perkenalkan, nama saya Novira Eki Kinanti dari program studi akuntansi. Secara umum, surat dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan suatu tujuan secara tertulis, menurut TRI 2019. Meskipun zaman telah modern, surat tetap menjadi hal yang penting karena kegiatan bisnis dan dinas masih memerlukan dokumen tertulis. Surat dianggap sebagai sarana komunikasi tertulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Surat mempunyai kelebihan dibandingkan metode komunikasi lisan. Misalnya, apa yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lain berupa pengumuman, pemberitahuan, informasi, dan sebagainya sampai pada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya, menurut Sucipto dan Solkan 2016. Pada dasarnya, bentuk surat dibedakan dalam dua bentuk. Bentuk-bentuk lain merupakan variasi dari kedua bentuk tersebut. Kedua bentuk surat tersebut adalah bentuk lurus atau balok atau block style dan bentuk lekuk atau indent style. Salah satu hal yang ikut menentukan baik atau kurang sebaiknya suatu surat adalah bentuk atau formatnya. Bentuk surat dinas adalah tata letak atau posisi bagian-bagian surat dinas. Dalam kegiatan surat menyurat di masyarakat, kita melihat adanya berbagai macam format surat dinas. Dalam penulisan surat yang baik, terdapat 3 syarat penting yang perlu diperhatikan, yaitu bentuk surat, isi surat, dan bahasa surat. Bentuk surat berkaitan dengan keserasian tata letak bagian-bagian surat. Isi surat haruslah dinyatakan secara jelas, lugas, ringkas, dan eksplisit. Bentuk dan format surat dalam bahasa Indonesia secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut, menurut RR Ponco 2018. Bentuk lurus penuh atau full block style, bentuk lurus atau block style, bentuk setengah lurus atau semi block style, bentuk lekuk atau indent style, bentuk resmi atau official style, dan bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk surat yang paling modern, di mana semua bagian surat diketik mulai dari margin kiri tanpa diturunkan. Tata letak seperti tanggal, alamat, hingga tanda tangan semuanya rata kiri. Sedangkan isi surat wajib justify, gunakan jarak 1 spasi kosong antar paragraf sebagai pemisah. Yang kedua, bentuk lurus atau gaya blok. Bentuk surat yang hampir seluruhnya rata kiri, namun memindahkan identitas pengirim ke sisi kanan untuk keseimbangan visual. Tata letak seperti tanggal, salam penutup, dan tanda tangan berada di sisi kanan. Bagian lainnya tetap di margin kiri. Isi surat wajib justify. Baris pertama tiap paragraf tetap rata kiri atau tidak menjorok. Yang ketiga, bentuk setengah lurus atau gaya semi blok. Bentuk yang paling populer di Indonesia, menggabungkan kemudahan block style dengan estetika paragraf menjorok. Tata letaknya seperti tanggal dan tanda tangan di sisi kanan. Isi surat justify, setiap awal paragraf wajib menjorok ke dalam tab atau 1,27 cm. Jarak antar paragraf bisa lebih rapat. Yang keempat, bentuk lekuk atau indent style. Bentuk tradisional yang memberikan penekanan pada alamat tujuan dengan format bertingkat. Tata letaknya adalah alamat tujuan ditulis berundak, baris 1 kiri, baris 2 menjorok, baris 3 lebih menjorok, tanggal dan tanda tangan di sisi kanan. Isi surat justify dengan all paragraf menjorok ke dalam. Yang kelima, bentuk resmi. Format khusus untuk kedinasan atau instansi pemerintah yang mengikuti aturan birokrasi yang kaku. Tata letak, alamat tujuan berada di sisi kanan atau di bawah tanggal, nomor, lampiran, dan perihal di sisi kiri. Wajib justify untuk seluruh isi surat agar terlihat sangat formal dan rapi. Yang keenam, bentuk alinea menggantung. Bentuk kreatif yang menonjolkan baris pertama setiap paragraf, biasanya untuk surat penawaran atau promosi. Tata letaknya adalah tanggal dan tanda surat di sisi kanan. Baris pertama tiap paragraf rata kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam. Isi tetap diatur menggunakan justify. Pengaturannya adalah margin kiri sebesar 3 cm,
kanan 2 cm, atas 3 cm, dan bawah 2,5 cm. Fontnya adalah Times New Roman ukuran 12 pt atau Arial 11 pt. Justify selalu digunakan CTRL plus C pada bagian isi surat. Spasi tertanda beri jarak 3-4 kali enter untuk ruang tanda tangan dan stempel. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk surat memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing. Pemilihan bentuk surat yang tepat akan membuat komunikasi tertulis menjadi lebih efektif dan profesional. Demikian presentasi mengenai bentuk-bentuk surat. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.